Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya kabar anak-anak di rumah? Bu Isna doakan semoga kalian dan keluarga besar tetap sehat walafiat ya, selalu semangat dalam belajarnya dan ibadahnya. Jangan lupa ya anak-anak, tetap dilaksanakan. Dan yang paling penting yaitu kalian harus tetap menjaga kesehatan agar tubuh kita tetap fit dan sehat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, Bu Isna akan menjelaskan tentang mapel bahasa Indonesia, yaitu tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Kira-kira apa sih yang dinamakan unsur-unsur intrinsik itu? Mari kita bahas bersama ya anak-anak. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam sebuah cerita. Langsung saja ya kita bahas macam-macam unsur intrinsik. Kira-kira ada apa saja ya anak-anak? Nah, yang pertama yaitu ada tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi suatu cerita. Dan yang kedua yaitu ada tokoh ataupun penokohan. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan adalah gambaran watak atau sifat dari tokoh dalam sebuah cerita tersebut. Sekarang kita bahas ya, yaitu jenis-jenis tokoh. Yang pertama ada protagonis. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang menjadi pelaku atau pemeran utama dalam sebuah cerita. Biasanya tokoh protagonis ini memiliki sifat yang baik atau positif. Nah, selain ada tokoh protagonis, ada juga tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh atau pemeran utama yang menjadi lawan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis ini mempunyai watak yang negatif seperti iri, sombong, dengki, angkuh, dan lain-lain. Macam-macam tokoh yang selanjutnya yaitu ada tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Biasanya tokoh ini memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Yang selanjutnya yaitu ada tokoh figuran. Pernah mendengar kata figuran ya anak-anak? Kira-kira apa sih figuran itu? Tokoh figuran adalah tokoh atau pemeran pendukung dalam sebuah cerita, digunakan untuk memberikan tambahan warna dalam sebuah cerita tersebut. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu ada alur atau plot. Alur adalah urutan jalan cerita dalam sebuah cerita tersebut yang biasanya disusun secara kronologis. Sekarang kita bahas ya, ada dua jenis alur dalam cerita. Yang pertama yaitu ada alur maju. Apa sih alur maju itu? Alur maju adalah alur yang peristiwanya digambarkan secara kronologis, maju dan runtut dari awal sampai akhir cerita. Macam alur yang kedua yaitu ada alur mundur. Apa ya alur mundur itu? Alur mundur adalah alur yang digambarkan dengan jalan cerita yang tidak urut. Biasanya penulis menceritakan sebuah masalah terlebih dahulu dan kemudian melihat kembali kejadian yang menjadi sebab masalah itu sendiri. Unsur intrinsik yang keempat yaitu ada setting atau latar. Pernah mendengar setting anak-anak? Setting atau latar yaitu latar biasanya memiliki tiga aspek. Ada waktu, suasana, dan tempat terjadinya suatu cerita. Latar atau setting menggambarkan kejadian yang nyata mengenai cerita yang ada dalam sebuah cerita tersebut. Dan yang kelima yaitu ada amanat. Amanat sering kita dengar ya anak-anak. Biasanya kita ambil dari
sebuah bacaan yang telah kita baca. Kira-kira apa ya pengertian amanat itu? Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita membaca sebuah cerita. Biasanya pesan itu bisa tertulis secara langsung di dalam sebuah cerita tersebut dan tidak tertulis. Yang keenam yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Nah, bagaimana anak-anak paham ya tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita? Untuk menambah pengetahuan kalian, Bu Isna juga akan menyampaikan unsur-unsur ekstrinsik dalam sebuah cerita. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun suatu karya yang berasal dari luar. Macam-macam unsur ekstrinsik adalah, nah, yang pertama yaitu ada latar belakang penulis. Biasanya latar belakang penulis ini ada isinya yaitu tentang daftar riwayat hidup seorang penulis itu sendiri. Nah, dan yang kedua yaitu ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini bisa disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat atau kondisi politik yang dialami masyarakat pada saat ini. Nah, dan yang ketiga yaitu ada nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral ini bisa juga pesan ya anak-anak, pesan yang bisa diambil oleh pembaca dari sebuah bacaan. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah ya materinya? Cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila Bu Guru banyak salah, Bu Guru mohon maaf. Nah, apabila nanti kalian belum paham materinya, bisa ditanyakan ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.